Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian dan pendengar semuanya, ketemu lagi kita kajian ayat per ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Dan pagi ini kita akan membahas surat Al-A'la, surat 87. Dan tadi telah diperdengarkan pembacaan suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembukaan pembacaan tersebut membuat pintu hati kita terbuka untuk mendengar, menerima kajian-kajian dari Ustadz kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja kita panggil Ustadz kita untuk menyampaikan yang berkaitan dengan surat Al-A'la ini. Dan kami juga nanti memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau barangkali menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Hasani maupun dengan kajian surat ini. Oke, Buya, silakan. Untuk itu waktu semuanya kita silakan kepada Buya. Syukron Pak Rabbes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'al zulumati lan nur. Wassalatu wassalamu ala asratulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan panjang umur, sehingga kembali kita hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan membahas surat Al-A'la ya. Kemarin kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis marabikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Tuhan Engkau yang maha tinggi. Bertasbihlah. Maka kalau kita mendengar surat ini, maka kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, yang kita baca pada saat kita sujud. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau dengar baca sabihis marabikal a'la, maksudnya bacalah, bertasbihlah kepada Tuhanmu. Dengan bertasbih, baca subhanallah, 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 atau subhana rabbiyal a'la. Kemudian terakhir kemarin, wa nuyassiruka lil yusra. Maka kami akan memudahkan engkau dengan yang semudah-mudahnya. Mudah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, mudah dalam menyampaikan dakwah, mudah dalam menyampaikan kebenaran, dan Allah tuntun kita ke jalan yang hidayah tadi. Nah, itu yang terakhir kemarin. Kemudian ayat berikutnya, berdakwah tadi ya. Fazakir in nafa'at. Fazakir, maka zakir. Zakir itu kata kerja perintah. Zakara tu zakiru zakir. Maka peringatkanlah in nafa'ati, nafa'at itu bahwa bermanfaat. Azikra, peringatan itu bermanfaat. Berikanlah peringatan kepada orang. Ingatkan orang selalu bermanfaat peringatan itu. Kita seperti sekarang kan karena diajak teman-teman. Ya. Kita bisa membahas Quran, kita ada di sini sekarang kan diajak teman. Ya, diperingatkan teman. Ayo, diperingatkan bukan berarti ditegur, tapi diajak kebaikan juga peringatan. Kita yang ada di sini, mungkin saya pertama kali merasakan misalnya mau belajar Quran ini karena ada peringatan. Nah, itu mungkin peringatannya khusus ya. Ada juga peringatan dari Allah langsung berupa musibah-musibah, berupa ujian-ujian yang menurut kita itu mungkin musibah, tapi menurut Allah itu peringatan yang baik. Ada peringatan Allah melalui teman, melalui orang tua, melalui kejadian, dan banyak sekali. Nah, itu semuanya adalah nafa'ati zikra, bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita mau memikirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini coba perhatikan. Pasti ada pemicunya. Kita dulu orang di jalur umum, kalau saya mengatakan pindah jalur sekarang. Tadi jalurnya umum, jalur akuntan, sekarang pindah ke jalur agama. Pindah jalur. Kenapa? Itu ada sebuah peringatan dari Allah.
Kita umumnya diberikan peringatan, kadang-kadang kita nggak sadar. Ada orang diberi peringatan melalui penyakit, ada melalui musibah, ada melalui kehilangan. Banyak cara Allah memperingatkan kita. Nah, manusia dengan manusia juga melalui nasihat, melalui kejadian-kejadian, melalui contoh. Nah, itu semuanya bermanfaat bagi kita. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Fadzakir inna fa'ati zikra. Nah, kemudian saya zakaru may yakhsha. Nah, akan yakhsha itu orang-orang yang takut, orang-orang yang khusyuk. Maka peringatilah bagi orang-orang yang khusyuk. Peringatan itu bermanfaat bagi orang yang khusyuk. Berarti kalau kita diberikan peringatan, nggak bermanfaat bagi kita, termasuk orang yang mana kita? Orang yang lalai. Orang yang lalai. Nah, kalau bagi kita semuanya artinya bermanfaat. Wasaya zakaru may yakhsha. Maka saat itu akan memberi bagi orang-orang yang takut pada Allah akan menjadi peringatan baginya. Apa tadi peringatan tadi? Bermanfaat bagi dia. Akan dia patuhi dan saat tadi akan diikutinya bagi orang-orang yang khusyuk pada Allah. Kemudian ayat berikutnya ayat 11. Wa yatajannabuhal atqa. Kemudian bagi orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Jadi kalau orang-orang yang celaka nanti akan jauh dari nasihatnya. Nggak mau dia nasihatin. Apaan ini? Cobalah bapak-bapak nasihatin orang-orang yang jauh dari Allah. Orang-orang yang bermaksiat. Nggak mau, malah dia marah ya. Marah pada kita kalau diberi nasihat. Cuman tugas kita tetap memberikan nasihat. Watawasau bil haq. Berikan nasihat kepada orang dengan hak. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Nah, bagi orang-orang yang terjun dalam memberikan nasihat, sifat pertama yang harus dimiliki adalah sabar tadi. Tidak mungkin kita memberikan nasihat kepada orang kalau kita tidak sabar. Kenapa? Karena perjuangan memberikan nasihat itu berat sekali. Berat. Kita ngajak orang berat, kita memberikan orang nasihat juga berat. Bayangin orang yang sedang salah, mabuk kepayang dinasihatin. Kalau ngajak kebaikan mungkin biasa, ajak ke masjid nggak mau, dia paling ya nggak ada risiko. Orang yang misalnya diajak baca Quran nggak mau, paling dia mencemooh. Tapi kalau orang sedang berbuat maksiat dilarang, Pak jangan berjudi, coba jangan berselingkuh, dia sedang berselingkuh jangan berselingkuh, marah dia. Jangan mabuk, marah dia. Jadi orang-orang yang celaka tadi dijauhkan oleh Allah. Nah, dijauhkan dari mana? Dari kebenaran. Bukan Allah yang menjauhkan, sekali lagi ya, bukan Allah yang menjauhkan, tapi perbuatannya sendiri membuat dia jauh dari Allah. Akibatnya apa? Allazi yaslan naral kubra. Itu orang yang yaslan naral kubra. Yaslan itu sampai nyemplung. Kemana dia? An-naral kubra. Api yang berkobar-kobar. Api yang besar. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini ya, api-api yang besar. Dan dia dalamnya adalah hum fiha khalidun. Di dalamnya adalah kekal. Bagaimana kobaran api itu banyak sekali ayat belakang nanti. Bagaimana bentuknya api neraka. Yang paling ringan apa? Saya bicara yang paling ringan, Pak. Nggak berani yang berkobar-kobar itu. Bagaimana ditutup atasnya itu, bagaimana diikat di tiang-tiang yang besar itu. Yang paling ringan aja, diinjak baranya, maka mendidih otak. Itu paling ringan itu. Diinjak baranya, mendidih otak. Siapa yang sanggup ini? Nggak sanggup kita. Jadi di sini diingatkan oleh Allah, allazi yasla naral kubra. Orang yang nyemplung ke api yang berkobar-kobar. Nah, kondisinya gimana? Sumala yamutu fiha wala yahya. Kemudian dia la yamutu, tidak mati. Fiha di dalamnya, tidak mati dalamnya. Kalau dibakar mati selesai udah nggak apa-apa. Ini kan sumala yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Hidup sagan mati tamu. Nah, itu bahasa Padangnya itu kan. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati. Orang hidup kan menikmati hidup. Orang mati enggak terasa apa-apa. Ini enggak, penderitanya panjang sekali penderitaan. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Saya kalau baca ayat ini kadang-kadang ingat juga kalau ada penderitaan kita sakit sedikit aja, nah itu coba rasakan lama sekali. Bapak coba sakit perut, atau sakit kepala, atau telinga berdenging, atau apa aja yang Bapak rasakan sakit, kalau itu sakit terus-terusan, kira-kira gimana Pak? Itu baru sedikit yang dicoba oleh Allah. Maka penyakit itu mengingatkan kita kepada Allah.
Loh ini lo rasa sakit, kita rasa sakit, begitu terasa sakit, akan terasa betapa nikmatnya sehat. Gitu. Bapak pernah dapat sakit gigi, yang paling sakit apa Pak? Sakit gigi. Mendenyut Pak ya, nah sakit gigi. Nah nanti di akhirat atau ada kena dosa kita tuh gigi itu dipukul pakai martil oleh malaikat, sakitnya minta ampun. Kalau azab kubur itu Pak yang paling ringan itu seperti apa ya? Seperti telur ditaruh di atas batu, pukul pakai martil sekencang-kencang. Bagaimana telur tuh hancur bebur. Nah, seperti itulah kira-kira bayangan betapa dahsyatnya hukuman itu. Jadi di sini wala summa la yamutu fiha wala yahya. Nah, itu orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang berbuat maksiat, orang yang menentang ayat-ayat Allah, orang yang nggak percaya dan sebagainya. Itu bagi mereka summa la yamutu fiha wala yahya. Nah, ayat berikutnya qad aflaha man tazakka. Qad aflaha. Sungguh aflaha, beruntunglah. Sebenarnya aflaha itu panen, Pak ya. Falaha itu bertani, kalau aflaha urutan dari pertanian itu kan panen, Pak. Di sini sebut panen pahala. Jadi kalau mau diterimakan terlek, sungguh berpanen pahala lah man tazakka, orang-orang yang mensucikan dirinya. Bertobat dia tiap malam, tahajud dia sama Allah, dijaga dirinya dari hal-hal yang berbuat maksiat, dari larang-larang Allah, nggak mau dia. Dia mentazakka, mensucikan dirinya. Artinya apa yang disuruh oleh Allah dikerjakan dan apa yang dilarang oleh Allah diberhenti, mensucikan dirinya. Apa yang suruh dikerjakannya. Nah, ini beruntunglah orang-orang seperti ini. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Nah, kemudian wa zakara, dia mengingat isma rabbih, Tuhannya. Kemudian fasalla, dia salat. Ingat Tuhannya, salat. Setiap ingat nama Allah, dia salat. Alhamdulillah salat dia. Bisa salat mutlak, bisa salat wajib, bisa salat taubat, bisa salat apa aja. Memperbanyak salat dia. Dia ingat Allah. Karena kalau kita ingin ngobrol sama Allah, apa tadi? Ada dua cara. Satu salat, satu baca Quran. Man arada yatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, barang siapa ingin ngobrol sama Allah, salat. Kenapa kita salat? Ya, ngobrol sama Allah. Pada saat kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa jawab Allah? Hamidani abdi. Hambaku ini memujiku, kata Allah. Ya, jadi dialog kita sama Allah. Nah, maka di sini pada saat dia ingat Allah, ingin ngobrol. Fasallah, dia salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab hamidani abdi. Pada saat kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Pada saat kita baca Maliki Yaumiddin, Allah jawab majadani abdi. Puncaknya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab apa? Haza baini wa baina abdi. Wa li abdi masa'ala. Wahai malaikatku, persaksikanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat hambaku membaca itu, haza baini. Ini urusanku dengan hambaku. Haza baini wa baina abdi. Ini urusan hambaku, aku dengan hambaku. Wali abdi, dan bagi hambaku masa'ala, apa yang dimintanya. Maka pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu terbuka lebar pintu langit. Siap berdoa. Allah kabulkan doa kita. Apa doa kita yang pertama? Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa doa kita? Doa kita enggak lain tak bukan adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang Kau berikan petunjuk, orang-orang yang beruntung di dunia, orang-orang yang dekat dengan Kau. Siapa mereka? Itu adalah para rasul, para nabi, para ulama-ulama tempo dulu, para sahabat. Nah, itu kita ingin seperti itu. Ulama-ulama yang memahami Al-Quran, orang-orang yang betul-betul memahami ayat-ayat Allah. Nah, itu kita tunjuk. Jadi pada saat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab haza baini wa baina abdi wa li abdi masa'ala. Maka kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini modal yang paling besar bagi kita. Bukan kita minta duit, bukan minta kaya. Ya Allah ngajarkan kita, mintalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang-orang yang istiqamah, yaitu para rasulmu, para syuhada,
para salihin, dan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Allah. Fasalla wa zakara isma rabbih fasalla. Kemudian bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, tapi orang kafir sebaliknya. Kalau kita tadi kan selalu ingat Allah ya, selalu ingin taat kepada Allah, selalu ingin baca Quran, selalu ingin beramal. Nah, tapi sebaliknya bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan orang-orang kafir itu tu'thiruna, mereka memilih hayatad dunya, orang kehidupan dunia. Kita milih apa? Kehidupan akhirat. Jadi beda ya. Visi dan misi berbeda. Kalau kita visi kita adalah hidup akhirat, mereka hidupnya di dunia. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Padahal akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini kita berpikir nih. Ada dua pilihan bagi kita, milih dunia, milih akhirat. Di sini ada orang katakan milih dunia, itu kata orang tadi. Waktu sirul hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih kekal, berarti dunia nggak kekal. Wal akhiratu khairun, baik, berarti dunia kurang baik. Kenapa? Di mata Allah dunia itu tidak lebih dari selembar sayap nyamuk. Sebelah juga, Pak. Sebelah sayap nyamuk. Nggak ada harganya. Nah, itu pula kita yang kejebur di situ. Hidup selama hidup di dunia ini Pak, ujian. Memang betul-betul ujian bagi kita. Hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang Pak, untuk ujian. Jelas banyak ayat ya. Di surat Tabarakallazi Al-Mulk ada ya, bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai ujian dari Allah. Sebagai jadi itu di surat Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas itu kan bahwa kehidupan ini adalah bagaimana kita berbuat amal baik. Untuk hidup ini bukan untuk bersenang-senang tapi beramal baik. Jangan sampai tertipu kita. Tujuan kita ke dunia adalah untuk beramal baik, bekal kita nanti menghadap Allah. Kalau nggak tuh beramal baik, ngapain Allah utus kita ke muka bumi ini? Bagus di surga aja ya. Nah, jadi wal akhiratu khairu abqa. Nah, cerita-cerita seperti ini inna hadza lafi suhufil ula. Sesungguhnya ini sudah tercatat dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab Nabi Ibrahim, kitab Musa sudah tercatat semuanya. Jadi orang-orang terdahulu juga seperti itu. Diwajibkan Allah untuk beramal, untuk menyembah Allah. Semua sudah sama. Nggak ada orang dulu kerjanya nggak beramal, nggak, sama semuanya. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai ke kita perintah sama. Jadi ya inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini contoh aja Pak ya. Bahwa ini terdiri dalam kitab-kitab terdahulu. Barang siapa yang ingkar sama Allah masuk ke neraka, barang siapa yang patuh sama Allah banyak dapat nikmat, masuk surga yang di dalamnya mengalir air-air, dari bawahnya yang mengalir air-air. Kemudian bagi yang berbuat maksiat ada azab Allah, summa la yamutu fiha wa la yahya. Nah, ini inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini sebuah contoh aja bahwa suhufnya kita tercatat dalam suhuf semuanya, ketentuan-ketentuan Allah itu sudah tercatat dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab yang disebut di sini hanya kitab Ibrahim dan kitab Nabi Musa, yaitu Ibrahim suhuf-suhufnya, dan Nabi Musa adalah Taurat. Jadi ada di sini tercatat semuanya. Tercatat bahwa perintah Allah mengabdi kepada Allah ada, berbuat baik ada, mensucikan diri ada. Hukuman terhadap orang yang berbuat maksiat ada semuanya. Cerita-cerita tentang Quran itu ada semua di dalam kitab sebelumnya. Azab ada, pahala ada, semua ada. Jadi Al-Quran itu pelengkap, penyempurna semua kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Bapak-bapak, Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, karena ini surat Al-A'la, surat yang maha tinggi dari Allah. Maka pada saat dibacakan surat Al-A'la, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.